ini kita sudah di pinggir Sungai Brantas Besar yang ada di wilayah Kediri khususnya. Kita sekarang udah di pinggir, cuman jarak berapa meter aja kita udah di lokasi dekat Sungai Brantas. Dan di dekat ini ada tempat nambangan. Nama nambangan itu tempat untuk hilir mudik masyarakat setempat untuk transportasi yang dulu hingga zaman era kerajaan Kediri hingga era kerajaan Majapahit, Sungai Brantas ini dijadikan tempat jalur transportasi untuk perdagangan atau kebutuhan keseharian atau kehidupan seharian untuk mencari nafkah. Nah, kali ini kita sudah pada zaman modern. Jalan ini dulu pada era kolonial. Di sana ada bekas jembatan yang dibuat oleh era kolonial pada saat era kolonial untuk jalur transportasi untuk mengangkut panen tebu yang akan digiling diproses menjadi gula pasir di pabrik gula sugar pabrik yang ada di daerah Merican sini. Itu terus berjalan kami penerusan sejarah yang ada di wilayah Kediri khususnya nambangan dan tempat transportasi pada era kerajaan Kediri hingga Majapahit hingga sekarang. Di belakang saya ini ada lapangan tidak terlalu luas dan satu lokasi dengan berdekatan dengan area Sungai Brantas ini. Ternyata di sini dimanfaatkan dulu dijadikan tempat berkumpulnya para lori ya, atau mungkin kereta yang mengangkut panen tebu yang akan digiling atau proses pembuatan gula pasir. Di sini di belakang ini dulu jadikan tempat masa era Belanda, era kolonial, jadikan tempat berkumpulnya mobil atau kendaraan atau kereta pada era dulu untuk tinggal berapa ratus meter sudah berdekatan dengan pabrik yang akan mengolah menjadi gula pasir. Di sini masih ada bekas lori-lori. Besi-besi ini dulu untuk melewati lori yang akan mau membawa tebu yang ke pabrik sana. Ini masih ada empat besi rel kereta lori yang biasanya dulu era kolonial itu membawa tebu-tebu yang kurang lebih sekitar dari sini kurang lebih ada 300 meter yang akan menampung dan memproses menjadi gula pasir. Kita sudah berdekatan dengan bangunan pabrik gula yang ada di wilayah Kediri, khususnya di pabrik gula Merican yang era kolonial dibangun pada tahun 1939 oleh Belanda untuk produksi pembuatan penggilingan gula pasir yang di wilayah Kediri sini. Dan di sini tadi sudah mulai dari Sungai Brantas sana yang ada juga tempat untuk pemberhentian kereta-kereta lori yang biasanya membawa tebu-tebu yang akan diproses menjadi gula pasir. Nah, kali ini kita sudah di sebelah pabrik gula dan hingga sekarang pabrik ini masih memproduksi gula-gula pasir yang ada di wilayah Kediri. Jadi kita barusan kita wawancara sama ibunya ini, saya bicara langsung nggak berani. Apakah malu atau takut? Yang jelas memang tiap pabrik gula itu pasti pada ada cerita-cerita yang nenek moyang yang pernah terjadi pada masa itu. Cuman saya cerita itu kan cerita rakyat atau cerita sesepuh bahwasanya pabrik gula Merican ketika akan melaksanakan penggilingan
tebu. Informasinya apakah lupa atau mungkin kemungkinan lupa sebabnya karena mungkin pimpinannya kan gonta-ganti. Pimpinan pada masa itu era kolonial atau kapan, yang jelas biasanya mengadakan acara budaya tradisi wayang yang akhirnya tradisi itu tidak ada. Akhirnya ada peristiwa yang yang tidak masuk akal. Satu contoh, kereta yang biasanya mengangkut tebu itu jalan sendiri tanpa ada masinis. Nah, akhirnya kereta itu jalan sendiri dengan tanpa ada masinis, itu jalan sendiri. Entah itu berapa ratus meter atau berapa kilo juga nggak tahu. Yang jelas informasi ibunya ini menyatakan kereta itu bisa masuk jalan sendiri ke dalam ke tempat gilingan sendiri tanpa ada yang masinis. Itulah cerita sedikit yang istilahnya bagi saya pribadi memang nggak masuk akal, tapi itu bisa masuk akal ketika masa lalu. Buka giling nih. Mantenan yang terbuat dari mantenan biasa apa kucing? Mboten, dari mantenan biasa, entah dari apa, tepung kok, enggak salah tepung, tapi dalamnya dikasih kayak misalnya kayak darah gitu, tapi darahnya kan dari pewarna. Memang kalau enggak itu ya. Tapi kalau sekarang? Nggak tahu sekarang. Giling kayak ini belum tahu, ini masih baru. Giling kemarin entah giling apa enggak tahu. Tapi kalau giling kemarin ada wayang enggak? Enggak ada. Enggak ada. Sing ngerasa guyone enggak, niki kan nate damel pabrik jagung napa? Oh, pabrik jagung mulai tahun pinten nih? Apa ngapunten kula mboten sembarang. Sadèrènge tebu napa? Pertama kali dawuh tebu, mantun tebu, terus tebu, terus pabrik kain. Pabrik kain dijepang-jepang, terus mboten dados tebu gula malih gitu. Terus pabrik jagung. Pabrik jagung mboten dados tebu malih, terus pabrik senjata. Milane tiyang mriki kan kata tentara Petran. Pabrik senjata juga, tapi milik Belanda apa milik Indonesia? Punten nggih, milik Indonesia apa Belanda kemungkinan nggih. Jepang kemungkinan. Jepang. Nggih zaman Jepang kok niku wae. Pabrik senjata ya. Terus lintune niku kan napa cerita? Sak mantun niku terus pabrik gendis malih ngantos sakniki. Mulane sok anu niku sing ten pojokan mriku lemat membo-membo noni ngoten. Oh, noni-noni Belanda. Nggih, noni-noni Belanda. Lah sing didamel limbah niku mawon terus ajeng didamel limbah niku apa bego apa sing dianu niku merotoli enten sumure. Terus lah sumur niku enten sawer lintang ngoten lho. Sawer lintang niku ditugel dijeguraken sumur gesang malih ya. Swiker Fabrik Merican itu nama pabrik pada era kolonial. Kalau lihat dari tulisannya di setum itu yang untuk mengeluarkan asap dari perusahaan pabrik gula ini 1939. Nah, kalau di belakang ini banyak jalur-jalur lori yang sekarang sudah tidak dioperasikan, banyak posisinya baru selesai produksi. Nah, ini banyak sekali jalur-jalur lori yang masih difungsikan hingga sekarang, dan di dalam sini sangat panjang. Di dalam sana, di dalam gedung sana juga banyak alat-alat mesin-mesin yang digunakan untuk memproduksi pembuatan gula pasir yang ada di pabrik gula Merican ini. Ikuti terus perjalanan kami penelusuran sejarah-sejarah di wilayah Kediri, khususnya di pabrik gula Merican.